mabuk kau ya kau pikirkan, mabuk aku kau pikirkan juga lah. Itu bikin orang takut juga. Iya, jangan kau mabuk kau aja ya. Yang kau Jangan mabuk kau ya kau pikirkan. Memang bisa dilihat juga itu dulu ya, heroisme atau katakanlah sifat satria kita itu masih ada. Maka waktu zaman kita dulu, kau tak suka sama aku tak suka, berantem yuk, berantem. Sekarang mana ada yang berantem? Karena sudah mulai mereka itu merias diri. Nah, sudah mulai keibu-ibuan lah mereka laki-lakinya. Nah, jadi ini nggak tahu pengaruh apa. Mungkin budaya yang berjalan pada realnya atau tidak pada realnya aku nggak tahu. Tetapi yang jelas ya itu setelah muncul subkultur, setelah matinya John Lennon muncul itu kan. Ya subkultur yang seperti itu. Alice Cooper kan kayak begitu. Alice Cooper. Aku pikir kita harapkan juga Bang Rizaldi tetap berkarya dalam kondisi apapun. Karena memang masih diharapkan juga kontribusi pemikirannya. Ini juga salah satu awal yang baik ya. Kita bisa gabung di sini mungkin next time juga perlu juga. Setuju. Aku doain Abang sehat selalu. Amin. Tahu umur kayak kita ini bawaannya mau marah terus kan. Iya. Kenapa itu? Udah tua bawaan marah aja ya. Kenapa? Iya. Kenapa gitu? Aku juga heran itu. Masih marah aja. Iya. Ya mungkin karena udah tua itu nyesal. Nggak muda terus. Kalau muda masih bisa nggak marah, bertoleransi. Udah tua. Tapi kalau nggak marah pun dibilang orang Portugal awak. Iya. Daripada gatal ya. Iya. Ya lebih bagus marah-marah aja lah, nggak ada apa-apa. Sempat dibilang orang Portugal, bapak ada di dalam awak. Persatuan orang tua gatal. Istilah bagi orang yang sungguh pandai bergaul, bukanlah untuk menaburkan rasa benci. Biar terhibur. Modal muncung membuai-buai buat hati menjadi senang. Yang mendengar pun melampung melupakan hati risau. Tidak menyinggung membuat hati orang berang. Hanya bergurau. Jadi sebelum kita ini aku sedikit ngomong Khairul Jan. Abang pergi dari Medan tahun berapa, Bang? Saya keluar masuk Medan. 8 keluar Medan, ya kan? Tahun 80 akhir, tahun 81 balik. Oke. Nah, sebentar di Medan, keluar lagi. Tahun 84 baru masuk Medan lagi, 85 pindah ke Jakarta. Oke. Aku 79 ngisi acara Seleraku Indomie, jadi aku jadi host di situ sampai terakhir waktu nggak ada iklan lagi, aku dipilih lah salah satu jadi host tetap TVRI. Ya, acara aku dulu Kendi Quiz tuh. Kami ngisi acara di TV Medan tuh dulu sama Kak Sita, ada berbalas pantun. Habis itu ada lagi obrolan 4 orang tuh. Empat kawan. Habis itu saya pindah ke Jakarta kan gitu. Iya, makanya aku Saya itu langsung jadi dirut di TVRI, enggak Bang? Oh belum, saya kan pindah dari Medan itu jadi kepala bidang perencanaan di RRI Jakarta. Habis itu kepala subdit bina programa, habis itu menjadi kepala subdit pemberitaan. Kepala pemberitaan pusat RRI. RRI kenapa bisa langsung ke TVRI ya? Saya kan menterinya waktu itu kan Pak Yunus. Yunus Yuslia. Iya. Saya dipindahkan ke RTF sebagai sekretaris Direktorat Jenderal RTF. Itu membawakan radio, televisi, dan film kan gitu. Nah, belum lama di situ Pak Yunus ini manggil. Dia bilang, kau ini katanya kenapa di sini-sini aja? Coba kau kumpul kawan-kawan kau yang pulang dari Amerika itu, kan gitu. Jadi saya bilang sama Pak Yunus, kita ini seumuran sebetulnya. Bapak Menteri saya bukan.
Wah, dia kaget, pikirnya saya masih muda kan gitu. Hmm. Kalau gitu kau mesti pindah dari sini katanya. Nggak boleh kau di sini lagi. Pindah kemana Pak? Dipindahkannya saya ke Senayan jadi direktur TV. Oh gitu. Ah, Itu ceritanya. Nggak lama dia jadi menteri, Mm-mm. bubar tuh Depen karena masuk Gus Dur kan gitu. Ya, betul. Karena dulu kalau setiap rapat dengar pendapat dengan Komisi 1, Pak Yunus selalu bilang, kalau saya jadi presiden, saya bubarkan Depen ini kan gitu. Jadilah Gus Dur, dibubarkannya. Iya. Sesudah bubar itu Depen, terkendala lah ini RRI dan TVRI ini. Tak punya induk lagi, mau kemana kan gitu. Nah waktu itu Menteri Pak Numberi, orang Irian tuh. Freddy Numberi. Nah, Pak Freddy Numberi. Kita berunding beberapa kali, saya sempat juga bicara di Komisi 1, mau kemana ini RRI dan TVRI. Dulu sempat mau dimasukkan di bawah Departemen Perhubungan. Saya UPT kan gitu. Saya bilang saya nggak mau, jangan begitu. Dia mesti ini menjadi lembaga penyiaran publik. Ya. Bagaimana itu lembaga penyiaran publik itu disampaikan di DPR kan. Kemudian jadilah RRI dan TVRI lembaga penyiaran publik. Saya kan direktur TV kan bubar TV-nya. Jadi saya direktur TV terakhir yang versi Depen, direktur utama LPP yang pertama sudah Depennya bubar. Jadi ya begitu sejarahnya. Jadi, saya kepingin mengomentari Rizaldi tadi. Rizaldi dia banyak baca buku ya. Buku-buku yang dia bilang itu buku-buku yang wajib dipelajari oleh orang-orang kalau belajar komunikasi. Misalnya John Naisbitt yang disebut tadi, The Coming of Post-Industrial Society, kan gitu. Alvin Toffler, The Third Wave, kan begitu semua. Jangan dipetik buah kelapa, tak pun dipetik jatuh sendiri. Jangan dipetik, jangan dipetik jatuh sendiri. Jangan dicari, jangan dicari kemana. Kenapa kita ini nggak maju? Tadi kan Rizaldi bilang, orang tidak mau mendengar. Orang yang tidak mau mendengar tidak bisa berkomunikasi. Karena komunikator yang baik itu adalah seorang pendengar yang baik. Yang baik, betul. Nah, kalau Anda tidak mau mendengar, Anda tidak bisa berkomunikasi. Saya kira itu tugas Jaya yang tinggal di Medan. Bagaimana bisa membuat mereka mendengar. Membuat mereka mendengar bukan dengan shock terapi. Barangkali mengimbau, memanggil. Ada kumpulan orang-orang Medan yang bisa digandingkan juga dengan Jakarta. Kita rayu mereka itu, pejabat-pejabat itu. Tadi kan dia bilang, buat proposal tak dibaca orang itu, kan begitu. Nah, sekarang cari alur. Saya kebetulan sebetulnya yang namanya Bobby itu, yang wali kota itu, rumahnya sekompleks sama saya di Jakarta ini. Iya. Oh gitu. Rumahnya yang di Jakarta, itu nggak begitu jauh dari rumah saya dalam satu kompleks perumahan. Tapi juga saya kalau mau masuk ke dia sebetulnya bisa-bisa saja kan gitu. Yang penting dulu Jaya bikin strategi di Medan. Jadi bagaimana caranya bisa langsung masuk ke dia dan nanti kita bisa bicara melalui acara si IS ini. Himbauan dari Bang Hairul tadi ada baiknya yang mengatakan begini, buatlah mereka mendengar. Ya. Karena kalau dengan pressure sampai kapanpun dia akan terima karena dia merasa diajarin. Mereka tidak mau diajari. Kita tidak boleh juga putus asa. Yang dibilang Bang Hairul benar. Kita mesti ada komunikasi intent lah nanti. Kan mesti cari dulu jalurnya. Karena kalau kita bicara itu memang dia sekarang kan butuh juga sebenarnya advisor. Butuh juga pembisi-pembisi yang lain yang Pada kondisi sekarang, dia bukan hanya butuh advisor, dia hanya butuh duit. Karena ini kan menjelang pemilu. Kan perlu Nggak bisa juga dibilang langsung begitu ya. Karena begini,
dia butuh mendengar, tapi dia nggak tahu mendengar dari siapa. Betul, itu betul dia. setuju. Karena dia Makanya mungkin kita ini juga harus bersikap, yaitu harus mempelajari juga bagaimana supaya dia tertarik dengan seseorang itu. Jadi mungkin ada juga kalau kita misalnya frontal, mungkin dia nggak setuju dengan itu ya. Tapi ada nggak cara yang kita bisa? kan sama kita sama. Dia sama anak Medan, sama-sama Kepala Batu. Nah, kenapa rupanya? Nah, kan begitu. Siapapun, kenapa rupanya? Apa kau rupanya? Tadi Bang Hairul sudah mengatakan bagaimana dia dari Medan keluar ke Jakarta, di Jakarta dia berkiprah. Nah, ini adalah langkah manusia. Begitu juga yang dilakukan oleh Rizaldi. Dari Binjai ke Medan, Medan ke Jakarta, itu walaupun jaraknya hanya 2 jam penerbangan, itu tapi adalah long walk, jalan yang panjang untuk membina karir. Ya. Rizaldi dalam karirnya sebagai pemusik sudah menggetarkan Jakarta, sudah menggetarkan Indonesia. Ketika ulang tahun harian Kompas yang ke-50 ya Rizaldi? 40. 40. Rizaldi diminta oleh Pak Eko Utama untuk mementaskan satu pagelaran untuk hari ulang tahun Kompas. Gagasan yang luar biasa, Rizaldi pun bikin di balai sidang. Ya nama acara itu adalah Megaliticum Quantum. Megaliticum Quantum. Itu perjuangan besar. Dan melibatkan pemusik-pemusik besar Indonesia dan semua itu di bawah koordinasi Rizaldi Syahdian. Mantap, mantap. Aku bangga sekali. Ya itulah. Jadi Bang Rizaldi masih banyak bisa berpeluang berkontribusi sebenarnya kalau aku perhatikan beliau. Nah, sekarang kontribusi dia yang sedang dia garap ya bukan satu-satu ya banyak, tapi salah satunya adalah bagaimana dia menghidupkan ronggeng Melayu. Ya. Sama siapa lah ya? Sama siapa? Tatan Daniel dan masih Tatan. Ya, Tatan. Itu juga pantas dimajukan ya Bang, ronggeng itu Bang Hairul ya. Yo. Nah, itu kan pekerjaan kita. Abang dulu joget-joget juga kan? Dulu begini Sari. Saya sama Bang Sori itu dulu kalau ada pasar malam di Medan, yang kami tonton tuh ronggeng berdua. Iya. Ya. Bagus itu. Menurut aku sependapat dengan apa yang disampaikan Bang Hairul Zen. Latihan mendengar. Ya, betul. Latihan mendengar. Kalau bisa untuk pertemuan berikutnya kita bikin dulu ronggeng supaya mereka itu mendengar ronggeng. Yang sedang aku bangun ini belum sampai kepada maksimalnya. Ya. Belum sampai kepada interaksi kreativitas. Ya. Kalau zaman dulu ketika kita menyaksikan ronggeng di kolong jembatan Gedeli. Ya. di dekat kantor wali kota itu. Iya. Raden Saleh. Ya, Saleh. Itu interaksinya dahsyat. Jadi interaksi intelektual ada di sana melalui pantun. Itu yang sedang aku kerjakan sama si Tatan sekarang ini supaya terjadi komunikasi yang cair gitu. Jaya ngikutin terus itu yang terjadi di Ya. Sekarang agak udah kena COVID semua. Agak terhenti dia. Itu lain cerita lagi kan. Iya. Oke. Jadi boleh Bang Rizaldi, saya akhirnya mungkin membangun awareness terhadap ronggeng itu penting juga sebenarnya. Jadi supaya Sangat orang penting. refresh lagi terhadap itu kan history. Karena apa? Karena apa terus? Karena itulah kreativitas itu di situ. Ya. Ada kognitifnya di situ. Ya. Kemampuan mengembangkan kognitif dengan pendekatan intelektual menciptakan pantun-pantun ronggeng. Betul. Kemudian kemampuan untuk berkreasi, menciptakan gerak seperti yang dilakukan oleh almarhum Sauti dulu menciptakan Serampang 12 itu dari sana dulunya. Dari ronggeng itu. Kita nggak punya tradisi. Beda di Jawa, tradisinya hidup. Maka mereka punya orientasi. Kita satu-satunya kita harapkan ronggeng. Tadi, aku setuju. Semua kan kita harus berlatih mendengar, ya kan? Ya. Tuhan menciptakan 2 telinga untuk 2 kali mendengar, satu kali bicara. 1 kali bicara. Nah, jadi sebelum kita tutup, aku mau dengar juga nih. Bang Hairul ini pasti ada pantun yang bisa dikasih. Oh gitu. Kalau Bang, pantun yang lama-lama yang menarik. Bang, coba tuh Bang kasih pantun yang asik Bang.
Ini kalau pantun ini bayarannya mahal. Aduh. Tiba-tiba. Ya, pendek-pendek aja, dari mana mau kemana, tinggi rumput sirama-rama, kan begitu. Kalau ada umur yang panjang, jumpa lagi lah kita bila-bila, kan gitu. Ya. Oke. Jadi Oke. terima kasih kau sudah hadir di acara ini. Walaupun dalam kondisi yang masih harus dipulihkan. Recovery, Sekarang ya. 2 kali Recovery. seminggu dia harus melakukan akupunktur. Tapi di obat dari semua itu ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan. Betul, Happy. ya. Happy. Ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Kan senang kau jumpa Bang Hairul kan? Orang yang Senang kali aku jumpa kawan-kawan nih, Jaya, Ya. Idrus. Abang Hairul lagi kan? Yang dulu memimpin kita kan? Ya. Oke, jadi Oke, ya. kita sudah sampai di sini ya. Ya, Makasih oke. ya, Bang Hairul dan Jaldi. Bang Hairul, Ya, terima kasih Bang. Jaya, makasih Jaya. Ya, Bang Rijali juga. Ya, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari menyusun seroja bunga seroja, hiasan sagu remaja putri remaja, rupa nan elok dimanja.